Saya sebetulnya kalau mau nyanyi ini udah lama album saya. La aradallahu bi'abdin halakan. Kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, apakah dibuatnya hamba itu sakit? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu miskin? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu kurus? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu ketakutan? Tidak. Idza arallahu bi'abdin halakan. Kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabutnya sifat malu. Yang sakit jangan putus asa, karena Allah bukan marah dengan engkau. Justru dengan sakitmu itu Allah ingin membersihkan segala dosa-dosamu. Mudah-mudahan yang sakit-sakit dicabut Allah segala dosa-dosanya. Yang miskin jangan putus asa. Boleh jadi miskinmu itu adalah hikmah, karena kalau kau kaya mungkin kau kafir, lupa dengan Allah. Ini hambaku ini, aku kasih dia miskin biar sholat dia ke masjid 5 kali. Begitu dikasih rezeki langsung seminggu sekali. Begitu ditambah rezeki setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha, itu pun masbuk pula. Idul Adha cepat datang, mau ambil kupon lagi. Jadi kalau Allah mau membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabutnya rasa malu. Coba tengok orang yang pakai baju oren. Baju oren melambai. Tengok videonya. Nampak tak? Melambai. Yang ditangkap polisi pakai baju oren melambai. Mestinya kan tunduk, malu kan? Melambai. Itu dicabut malu. Tak ada lagi rasa malu dalam hatinya. Tak ada rasa malu sikit pun. Perempuan-perempuan yang sudah tua pakai baju, you can see. Kau bisa menengok ketiak saya. Kita pula yang malu menengok dia. Melambai gini. Macam leher unta ketiak. Itu malu. Orang-orang yang hitam, kulit bekudis, pakai celana pendek, kita tengok hilang selera makan kita seminggu. Rupanya sudah dicabut Allah malu dari dalam hati. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita malam ini sampai mati tetap ada rasa malu dalam. Malu sudah tua tak pandai mengaji. Malu banyak nikmat tapi tak bersedekah. Malu menjadi orang dimuliakan Allah tapi perbuatan tercela. Al-haya, malu, syu'batun minal iman. Satu cabang daripada iman adalah malu. Maka kalau mau menengok iman orang, tengoklah rasa malu. Ibu kenapa belum pakai jilbab? Malu Pak Ustadz, masih muda. Nantilah udah agak-agak tua sikit. Bukan itu. Itu malu tak tahu diuntung namanya. Bapak kenapa tak ke masjid Pak? Malu Pak Ustadz, masih aktif kerja. Nantilah ke masjid udah agak-agak pensiun. Bangga kita di Tanjung Pinang. Bapak Sekda Provinsi Kepulauan Riau di masjid, Bapak polisi ke masjid, Bapak tentara ke masjid. Maka mereka punya jabatan, punya kekuasaan. Kita yang tak punya seragam ini bangga melihat mereka datang ke masjid. Betul? Entah malam ni aja, entahlah. Ustadz ni ujung-ujungnya tak sedap kalau bercakap. Saya kan selalu ke Tanjung Pinang, ke Batam. Selalu saya tengok bapak-bapak polisi solat di masjid. Kami Pak, menengok bapak solat di masjid bangga kami. Ibu-ibu lagi bangga. Tunjuknya sama anaknya. Nak, tengok. Polisi ke masjid, tentara ke masjid. Ayah kau baru jadi satpam, dah tak ke masjid.
Bisa kita banggakan ke anak-anak kita. Oleh sebab itu malulah. Kalau sehat tak ke masjid, malulah. Kaki kuat tak melangkah ke masjid, malu. Tapi kalau Allah sudah mau membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabut Allah malu dari dalam hatinya. Idza naza'a minhul haya, kalau sudah dicabut Allah dari dalam hatinya, lam talqahu illa, maka akan kau dapati dia menjadi orang yang bagaimana? Dia akan menjadi orang muqitan mumaqqata, orang yang amat sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sedang merenung sejenak. Jangan-jangan selama ini maluku sudah hilang. Kemaluan hilang tak apa-apa. Tapi kalau sampai malu hilang, tak malu kaya, tapi korupsi, tak malu kaya, makan Arab, tak malu kaya, menganiaya orang lain, maka kita hilangkan ini. Biarlah hidup sederhana, tapi kita tidak menganiaya orang lain. Biarlah kita nampaknya susah, tapi kita malu. Hutang keliling pinggang. Ini banyak nih orang sekarang. Mobil mewah, rumah besar, semuanya hutang. Di rumah itu yang lunas bininya. Lain hutang. Itu pun karena Pak Kuam bilang, Pak Kua, boleh ini hutang atau boleh? Aku nikahkan anakku dengan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Andai boleh, kredit juga bini dia. Rupanya kalau sudah dicabut malu, maka orang itu akan dimurkai Allah. Mudah-mudahan kita semuanya jauh dari murka Allah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini tetap ada rasa malu dalam hatinya. Selesai. Pertama, idza kana muqitan mumaqqata, kalau sudah malu tak ada dalam hati, dimurkai Allah. Apalagi berikutnya, naza'a minhul amanah, dicabut amanah dari dalam hati. Oh, mulai. Pertama dicabut malu. Sudah tak ada malu, naik. Dicabut Allah amanah di dalam hati. Fa idza kana, kalau sudah dicabut Allah amanah dalam hati, maka bagaimana dia? Kana khainan mukhawwana, dia akan menjadi pengkhianat yang luar biasa. Karena lawan dari amanah adalah khianat. Suami kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, menjadi suami yang pengkhianat. Istri kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, menjadi pelakor. Anak kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, dipakainya duit uang SPP kuliah untuk beli sabu-sabu. Di mana anak ibu sekarang? Masuk paret, sakau. Nauzubillah. Jabatan amanah, tapi kalau sudah dicabut Allah amanah dari dalam hati, menjadi pengkhianat. RT menjadi pengkhianat, RW menjadi pengkhianat, Kades menjadi pengkhianat, Bupati menjadi pengkhianat. Wali kota jangan ada orang Islam. Sekda jangan ada di sini. Ustaz Somad berceramah nyindir-nyindir aja. Enggak. Saya bukan menyindir, saya sayang kepada saudara saya. Maka orang yang menganggap saya sebagai saudara, dia tidak tersinggung dengan cakap saya. Apa yang dicakapkan Somad tadi? Sebagai saudara, dia sedang menasehati saudaranya. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Pertama dicabut malu. Kalau sudah malu dicabut, maka dia akan menjadi orang dimurkai Allah. Setelah itu dicabut Allah amanah. Kalau sudah amanah dicabut, maka dia menjadi pengkhianat. Guru amanah digugu, ditiru. Tapi kalau sudah dicabut Allah amanah dari dalam hati guru, jadilah guru pengkhianat, membocorkan ujian akhir semester karena hanya untuk meraih nilai, supaya nampak murid hebat.
padahal semua nilai didongkrak. Rupanya Allah tuh kalau marah sama kita bukan dibuatnya kita sakit. Banyak orang salah sangka, Ustaz, saya dulu sebelum pengajian ini sehat, begitu pengajian sama Ustaz Somad, pagi bersin, siang demam, malam pilek. Allah sayang sama ente. Rupanya kalau barang kita hilang, itu Allah bukan marah sama kita, tapi Allah sayang, biar supaya kita bersyukur saat barang itu ada. Itu tujuannya. Kalau istri bapak meninggal, Allah bukan marah sama bapak, Allah sayang supaya bapak bisa kawin lagi. Tengoklah bu, tengoklah bu, ku pancing sikit aja mereka ketawa langsung. Mestinya mereka kan sedih. Jadi kita ulang lagi ya. Kalau istri bapak meninggal, Allah bukan marah sama bapak, Allah sayang. Janganlah Pak Ustaz, jangan, mestinya gitulah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah marah, dicabutnya malu. Setelah malu dicabut, dia menjadi orang yang amat sangat dimurkai. Allah marah lagi, dicabutnya amanah. Setelah amanah dicabut, orang ini menjadi pengkhianat, pengkhianat bangsa, pengkhianat agama, pengkhianat negeri, pengkhianat keluarga. Marah lagi Allah, dicabutnya. Fa idza kana khainan mukhawwana, kalau orang itu sudah menjadi pengkhianat, naza'a minhu rahmah, dicabutnya rahmah, rasa kasih sayang dari dalam hati. Ini level yang ketiga. Kalau yang pertama tadi kelas ekonomi, naik di atas VIP, ini VVIP, very very important person di dalam neraka jahanam. Dicabutnya rahmah, kasih sayang dari dalam hati. Dicabutnya rahmah sehingga tak ada iba dari dalam hati. Sanggup memakan beras raskin, beras untuk orang miskin dimakannya. Kenapa? Tak ada lagi rahmah dari hati. Kaya, duit banyak, mobil mewah, gaji supir dimakan, gaji tukang setrika dimakan, gaji tukang dimakan, gaji tukang gali paret, kabel optik dimakan. Kerja dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore, lembur malam, minta gaji untuk susu anak, gak ada gaji. Kalau mau kerja terus, kalau tak mau pergi sana, banyak orang lain. Sudah dicabut Allah rahmat dari dalam hati. Gara-gara rahmat itulah singa tak menerkam anaknya. Gara-gara rahmat itulah ular sawah tak memakan anaknya. Gara-gara rahmat itulah makanya gajah tak ada yang memijak anaknya. Tapi ketika rahmat dicabut dari manusia, ada orang yang meletakkan anaknya di dalam kardus dan kresek. Yang saya cakapkan ini fakta atau fiktif? Fakta, data, real, true story, kisah nyata. Gara-gara rahmat dicabut, sanggup orang membakar hutan. 6,7 juta orang menghirup udara kotor. Rahmat dicabut dari dalam hati. Aneh bin ajaib, yang membakar itu pula ikut sholat istisqa. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Yang membakar kan ente. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dicabut malu, dimurkai Allah. Dicabut amanah, menjadi pengkhianat. Dicabut Allah sifat rahmah. Lalu bagaimana dia? Idza naza'a minhur rahmah, kalau dicabut rahmah dalam hatinya, lam talqahu illa fazzan ghaliza, dia menjadi orang yang amat sangat keras, dendam kesumat, tak ada kasihan dalam hatinya walau sikit pun, tak ada iba dalam hatinya. Dia memandang orang itu macam semut saja. Tapi orang kalau ada dalam hatinya rahmat, tak sampai hati menginjak semut, tak sampai hati menganiaya orang, tak sampai hati menzolimi orang. Naik ke atas. Idza kana fazzan ghaliza, kalau hatinya sudah keras karena tak ada rahmat lagi dalam hatinya,
naza'a minhu ribqatal iman, naza'a minhu ribqatal Islam min unuqi, diambil Islam. Oh, ini yang paling menakutkan, ini yang paling mengerikan. Ternyata Islamnya sudah dicabut Allah. Dia menyangka diri dia Islam, tapi sebenarnya Islam sudah dicabut dari tengkuknya, ditarik Allah Subhanahu wa taala. Idza naza'a minhu ribqatal Islam. Kalau Islamnya sudah ditarik dari tengkuknya, Islamnya sudah dicabut dari ubun-ubunnya, bagaimana dia? Lam talqahu illa syaitanan la'inan mula'ana. Dia pun menjadi setan yang terlaknat. Pakaiannya pakaian Islam, jubah bajunya baju koko Islam, bentuknya bentuk orang Islam, tapi dia adalah setan yang terlaknat. Dan prosesnya ada 4. Mudah-mudahan kita selamat dari 4 proses ini, insyaallah. Ulang lagi Pak Ustaz. Dicabut, saya pula yang lupa. Dicabut malu, menjadi orang dimurkai Allah. Setelah murka dicabut amanah, menjadi pengkhianat. Setelah menjadi pengkhianat dicabut rahmat, menjadi orang yang kejam, bengis, tak ada kasih sayang. Setelah rahmat dicabut, dicabut iman dari tengkuk, maka komplitlah 4. Dia menjadi syaitanan la'inan mula'ana, menjadi setan yang terlaknat. Makanya orang macam ini kalau baca ayat kursi, kira-kira setan lari apa tidak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kata setan, tak mau aku pergi setan. Kenapa tak mau? Ulah kau pun 11-12 macam setan. Kalau sekedar hafal ayat kursi, aku lebih hafal lagi, kata setan. Oleh sebab itu maka kita jaga hati kita ini, bukan karena pakaian kita, bukan karena ilmu kita, tapi karena menjaga jangan sampai 4 ini dicabut dari dalam hati. Mudah-mudahan selamat hati kita, insyaallah. Amin. Dari mana ceramah Ustadz ini? Nama kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam. Jami' al-Ulum wal Hikam. Jami' artinya kumpulan, al-ulum ilmu-ilmu, wal hikam hikmah-hikmah. Jadi di antara ilmu-ilmu hikmah-hikmah inilah dia ucapan Salman Al-Farisi. Malam tadi pengajian di Masjid Raya Nur Ilahi Dompa. Ramai. Bukan itu standar berhasil pengajian. Standar berhasil pengajian adalah besok pagi ada perubahan perilaku dan amal. Amin. Yang selama ini pengkhianat berubah menjadi orang yang amanat. Lawan dari pengkhianat amanat. Yang selama ini kejam, bengis, punya pembantu, punya babysitter. Babysitter, tukang gendong, tukang dukung anak, dibawa ke rumah makan mewah, bapak makan mewah, istrinya makan mewah, anaknya makan mewah. Tukang gendong anak dibiarkan, bukan ditawari makan, makan aja dia makan. Yang keluarga kita, sahabat kita harus makan. Sanggup pula dia makan dengan kawan, dengan teman-teman, makan. Pas giliran bayar, mbak, hitung berapa Pak? Saya aja sendiri. Na'udzubillah. Kalau sanggup, ajak orang makan. Kalau tak sanggup, kita sendiri aja. Diam-diam makan sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada rahmat dari dalam hati, besok pagi balik dari pengajian ini, pergi ke panti asuhan, ajak mereka makan, ajak mereka buat baik, ajak mereka belikan baju. Yang sanggup belikan baju anak yatim, fakir miskin. Kalau tidak sanggup, doakan mereka. Karena doa juga adalah bagian dari kebaikan-kebaikan. Lembutkan hati, sering-sering ke panti asuhan. Lembutkan hati, tengok anak yatim. Lembutkan hati, sering-sering ke rumah sakit, menengok orang kena penyakit kanker.
Menengok orang kena penyakit tumor, melihat orang kena penyakit tulang, dengan itu datanglah kelembutan dalam hati. Abdul Somad tak ada orang menasihatinya. Siapa yang menasihati Abdul Somad? Tak ada. Lalu siapa yang menasihati Ustaz? Saya pergi ke rumah sakit nengok orang sakit. Hai Abdul Somad, nanti kalau kau sakit macam ini penderitaannya, ada orang kena tumor leher berlubang, kena tumor mata bengkak, kena tumor perut besar. Sudah berapa bulan Bu? 4 bulan. Loh kok besar sekali? Bukan hamil, tumor Pak Ustaz. Operasinya kapan? 2020. Mana tahan? Sudah sesak nafas. Ada orang kaya yang memberikan hartanya dioperasi. Pergi saya ke Bandung melihat itu, dibawa oleh Ustadz Hanan At-Taki, melihat penderitaan saudara-saudara kita. Lembut hati kita, tak sanggup ceramah. Diperlihatkan dengan orang yang kena kanker di dadanya, mandi ke sungai, tiba-tiba luka, dicongkel-congkel 9 bulan. Kanker macam batu karang, meleleh air mata. Melihat mereka menderita, tak sanggup. Kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad dipersilakan tausiah. Tak sanggup saya tausiah, menangis saja kerja saya di situ. Begitu dah jauh sampai ke Tanjung Pinang, baru sanggup tausiah. Apa maknanya? Hati kita ini lembut, tapi kalau dia sudah selalu sering keras, tidak amanah, pengkhianat, dicabut rahmat, menjadi orang bengis, menjadi orang pemarah, menjadi pengamuk, hilang sensornya. Sama macam kita masuk ke airport, ada pintu detektor logam. Kalau kita lewat di situ, bunyi dia. Main. Ikat pinggangnya Pak, nggak ada. Main. Sepatunya Pak, udah buka. Main. Ada HP Pak, sudah tak ada. Kok terus bunyi Pak? Rupanya lutut besi. Operasi kemarin di Singapura besi. Tajam sensornya, di balik kulit pun berbunyi. Tapi karena sensor detektor ini sering kena debu, tak pernah dibersihkan, tak berbunyi dia. Besi itu pun lewat tak berbunyi. Sensornya harus kita tajamkan dengan apa? Pengajian-pengajian melembutkan hati. Makanya kalau makin ngaji makin lembut hati, lanjutkan. Makin dengar pengajian hati makin baik, lanjutkan. Tapi kalau makin pengajian makin suka berkelahi, hanya menghafal-hafal dalil, hanya menyalah-nyalahkan orang, hanya menceritakan orang, maka lebih baiklah kita tetap mengaji, tapi mencari pengajian yang kira-kira membuat kita semakin berakhlakul karimah. Yang saya sampaikan tadi bukan ucapan Abdul Somad, tapi khabar, ucapan Salman Al-Farisi. Malam ini kita ukur diri kita. Siap kita semua mengukur diri kita malam ini? Ukur pertama, jangan-jangan aku ini sudah dicabut Allah dari dalam hatiku amanah. Jangan-jangan dalam hatiku sudah dicabut Allah Rahman. Jangan-jangan dari tengkukku sudah dicabut Allah Islam. Makanya kita ulang-ulang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini mendatangkan rahmat dan barakah. Yang hatinya susah, risau, suntuk, mudah-mudahan lapang seperti doa Rabbi shrahli sadri, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hati bukan punya kita, walaupun dalam dada kita, sejak dalam perut emak kita sudah ada, tapi dia bukan punya kita. Makanya kadang bangun tidur hati kita terasa sempit, risau, suntuk, galau. Saya suntuk saya pagi ini Pak Ustaz. Kenapa? Tak tahu, tiba-tiba aja suntuk. Coba pikir-pikir, kenapa suntuk? Saya sudah dapat jawabannya Pak Ustaz. Kenapa? Belum sarapan. Itu bukan suntuk, itu keroncongan. Suntuk itu letaknya di hati. Hati yang suntuk naik ke otak, otak pun suntuk, stres, depresi, tertekan. Tidak ada yang bisa menenangkan hati selain mendengar pengajian. Tak ada yang bisa menenangkan hati selain datang berjamaah ke masjid.
tak ada yang bisa menenangkan hati selain majelis-majelis zikir. Di Tanjung Pinang ada majelis zikir. Terus, wirid Yasin masih ada. Terus lanjutkan. Zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la illa billahil aliyyil azim. Dengan berzikir hilang gangguan-gangguan. Makin besar kota, makin hebat fasilitas, makin metropolitan, makin banyak diskotik, makin banyak naik klub. Kenapa? Orang yang masuk diskotik, naik klub itu apa yang mereka cari itu? Mencari ketenangan. Joget-joget tak juga tenang. Minum tak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang sih. Tak juga tenang. Tambah dosis, tak juga tenang. Tambah lagi, barulah tenang. Sampai kawan megang, udah tenang betul dia. Apa? Mati. Mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah tenang dia Pak Ustaz. Alhamdulillah, mari kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kata siapa? Kata siapa istirahat terakhir? Malaikat Mungkar Nakir udah siap martil terbesar. Nah, masuklah. Masuk. Itu masuk ke dalam, melompat. Sekali pukul, itu kepala langsung ke langit ke-7 di bawah. Naik balik. Lompat sekali lagi. Yang mendengar itu apa? Ayam. Ayam yang dekat makam berbunyi. Kok, kata ayam. Cerita sama ayam. Apa ini? Itu kepala si sakau itu ke dalam. Kata Nabi SAW, seandainya mata kalian menengok yang kutengok, seandainya telinga kalian mendengar yang kudengar, tak sanggup kalian hidup di dunia ini. Itulah mengapa kita lewat kubur tenang-tenang saja, karena kita tak melihat apa yang kita lihat. Seandainya kita melihat apa yang dilihat oleh malaikat, apa yang dilihat oleh binatang, apa yang dilihat oleh Nabi SAW, tak sanggup kita hidup. Jadi kita tak bisa melihat apa yang dilihat Nabi, tak bisa mendengar apa yang dengar Nabi. Itu adalah rahmat dari Allah SWT. Gara-gara itulah kita masih bisa hidup malam ini dan masih bisa mendengar pengajian. Ada pula sebagian orang, aku jangankan mendengar yang didengar Nabi, mendengar ceramah Ustaz Somad itu pun udah mau mati juga aku. Wah, itu setannya udah luar biasa betul.